Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang koligatif larutan. Langsung saja kita mulai di nomor 1. Pernyataan yang tepat terkait sifat larutan koligatif. Kenaikan tekanan uap itu salah ya, harusnya penurunan. Kemudian kenaikan titik-titik ini benar, tekanan osmosis benar, penurunan tekanan uap benar, penurunan titik beku benar, penurunan titik-titik salah. Berarti yang benar adalah 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Jawabannya C. Kemudian yang kedua, besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan titik-titik. Tekanan uap larutan itu rumusnya adalah XP dikali P0, maka P itu sebanding dengan XP. XP itu adalah fraksi mol pelarut. Selanjutnya nomor 3, P0 20 mmHg, kemudian tekanan uap jenuh larutan, ini berarti yang ditanyakan adalah P-nya dari 30 gram urea. Oke, jadi P itu rumusnya adalah XP dikali P0. XP itu adalah NP per NP plus NT dikali P0. P0-nya itu 20 mmHg. Maka NP itu kan berarti gram per mr, gram pelarut. Pelarut itu adalah air, berarti gram dari airnya adalah 81 per 18 dibagi 81 per 18 ditambah 30 per 60. 30 itu yang urea. Urea itu berarti NT-nya. MR-nya 60. Berarti nanti dapat 81 dibagi 18 itu 81 dibagi 18 adalah 4,5 per 4,5 ditambah 0,5 dikali 20. Maka hasilnya adalah sini ya, 4,5 per 5,5. 4,5 per 5 dikali 20. Berarti 20 dikali, maka 20 bagi 5 itu 4, berarti hasilnya adalah 18. Kalau berdasarkan opsi jawaban sepertinya tidak ada yang tepat, tapi kita coba cek dulu. Untuk nomor 1 berarti kan untuk yang A, 20 dikali setengah 0,5 ya. 4,5 itu bisa kita tulis 45 per 10, maka 20 kali setengah dikali 10 per 45. Ini bisa kita coret, 5 bisa kita coret, maka 20 dibagi 9. 20 dibagi 9 itu 2,22. Berarti tidak tepat, nggak sama. Kita coba cek yang B. Yang B itu 20 dikali 4 per 5, ini coret 4, hasilnya adalah 16, nggak sesuai juga. Kemudian yang C 20 dikali 1/9, maka hasilnya sama kayak nomor A, 2,22. Lalu yang D 20 dikali 1/10, 2, jawabannya 2, salah. Kemudian yang terakhir 20 dikali 1 per 4,5 atau 21 per 45 per 10 atau 20 dikali 10 per 45. Bagi 5, 4 bagi 5, 9. Berarti 40 dibagi 9, hasilnya juga 4,44. Kemungkinan nomor 3 ada kesalahan, jadi nanti bisa dicek lagi. Selanjutnya untuk nomor 4. Oke, sekarang nomor 4 kita cek tekanan uap air pada suhu adalah 27. Itu adalah P0.
P0 nya itu 27 mmHg. Kemudian untuk mendapatkan larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh, itu adalah P nya ya, 24 mmHg. MR nya adalah 63 yang harus dilarutkan ke dalam 432 gram air pada suhu tersebut sebanyak titik-titik. Kita menggunakan rumus P sama dengan XP dikali P0. Kemudian P-nya itu adalah 24, XP-nya berarti NP per NP plus NT dikali P0-nya 27. Maka 24 dibagi 27 sama dengan NP per NP plus NT. Oke, ini ada, kita punya gram airnya, berarti langsung aja 432, atau kita langsung tulis aja ya. NP itu kan pelarut, berarti punyanya air, 432 dibagi 18. 18 itu adalah MR dari airnya, 432 dibagi 18. Hasilnya adalah 24. Berarti kita bisa tulis 24 dibagi 24 plus NT. Maka kita kali silang, 24 plus NT sama dengan 24 dikali 27 dibagi 24. Jadi ini kita pindah ke bawah, jadi ini. Kemudian yang ini kita kalikan ke atas, jadi ini. Lalu ini kita kalikan ke sana atas, jadi ini. Maka dari sini ini bisa dicoret. Lalu 24 plus NT itu sama dengan 27, jadi NT 27 dikurangi 24, maka NT sama dengan 3. Nah, NT punya rumus gram per MR. MR-nya kan 63 sama dengan 3. Jadi total gramnya tinggal 63 dikali 3, hasilnya adalah 189. Jawabannya E. Selanjutnya untuk nomor 5, 90 gram zat non-elektrolit, 50 gram ya, non-elektrolit dilarutkan dalam 486 gram air. Tekanan uap jenuh 90 mmHg. Tekanan uap jenuhnya 90 mmHg. Pada suhu yang sama, tekanan uap jenuh air adalah 100 mmHg. Hitung MRZ. Oke, kita punya rumus P sama dengan P0 dikali XP. P-nya adalah 90, P0-nya 100, XP itu berarti NP, NP plus NT. Maka 90 per 100 sama dengan NP itu berarti gramnya 50 per MR dibagi 5. Ini kan air ya, NP itu adalah pelarutnya air, berarti 486 dibagi 18 per 486 dibagi 18 plus NT, terlarutnya 50 per MR. 486 dibagi 18 itu adalah 27, berarti 9 per 10 sama dengan 27 per 27 plus 50 per MR. Selanjutnya ini kita kalikan ke sana menjadi 9 kali 27 ditambah 50 per MR sama dengan 27 dikali 10 sama dengan 27 plus 50 per MR sama dengan 270 dibagi 9. Jadi 9-nya pindah ke seberang dan di bawah. 27 bagi 9 itu 3, berarti 30. Maka 50 per MR sama dengan 30 dikurangi 27. 50 per MR sama dengan 3. MR sama dengan 50 per 3. Oke, ternyata ini ada salah gram
gramnya itu bukan 50 ya, tapi 90. Kita cek lagi ulang 90, lalu ini berarti 90 per mr ya, juga 90, berarti di sini 90, ini 90, 90 dibagi 3, jadi ketemu mr nya itu 30. Jawabannya adalah E. Selanjutnya untuk nomor 6, kita harus tahu rumus molal. Molal kan rumusnya gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut, atau GT per mr nya itu mol dikali 1000 per gram pelarut. Nah, untuk yang A itu kan berarti molalnya adalah 0,1 dikali 1000 per 100. Kita coret, berarti hasilnya adalah 1, dan dia non elektrolit, berarti kita tidak kasih I. Kemudian yang B, NaCl. Oke, molalnya berarti 1 gram per 58,5 dikali 1000 per 100. Coret, kemudian berarti 10 dibagi 58,5, hasilnya adalah 0,170. Itu adalah elektrolit kuat. I nya 2 ya, NaCl itu terdiri dari Na sama 1Cl, berarti I nya 2. Kemudian yang C, molalnya adalah 10 per 180 dikali 1000 per 500. Ini coret, sisa 2, berarti 20 dibagi 180, hasilnya adalah 0,11. Dia non elektrolit. Kemudian yang D, molalnya itu berarti 2 mol dikali 1000 per 100. Coret, hasilnya adalah 20, non elektrolit. Kemudian yang E, molalnya adalah 2 mol dikali 1000 per 10. Coret-coret, berarti 200, non elektrolit. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah titik didih paling rendah. Titik didih paling rendah berarti punya delta TB yang kecil. Delta TB itu punya rumus M dikali KB, berarti M nya karena dia tidak berbanding terbalik atau sepadan, ketika diminta delta TB yang kecil maka konsentrasi dari molalnya itu kecil. Nah, dari nilai-nilai ini yang paling kecil itu ada 0,17 sama 0,11. Nah, untuk yang B, dia kan elektrolit, berarti nanti konsentrasinya itu harus dikali dengan I. Karena untuk elektrolit kita punya rumus M dikali KB dikali I. Jadi I itu juga berpengaruh, sehingga 0,17 dikali 2 hasilnya adalah 0,34. Berarti yang paling kecil itu adalah yang C. Selanjutnya nomor 7, titik beku larutan 0,1 mol dalam air adalah, titik beku ya, berarti TB itu min 0,118 derajat Celcius. Larutan akan membeku pada kita cek dulu TB dari glukosanya. Ini kan rumusnya TB sama dengan TB0 min delta TB. TB-nya itu min 0,18. TB0-nya itu 0 derajat. Kenapa? Karena larutan glukosanya di dalam air. Titik beku dari air itu 0 derajat. Delta TB kayak gini. Jadi nanti kita dapat delta TB sama dengan 0 ditambah 0,18. Jadi dapat delta TB nya 0,18.
Setelah itu kita masuk ke rumus delta TB sama dengan M dikali Kb, karena glukosa non elektrolit menjadi 0,18, molalnya adalah 0,1 dikali Kb. Jadi yang ditanya itu adalah Kb-nya. Nah, 0,18 dibagi 0,1 itu adalah 1,8. Sehingga larutan CaCl2 memiliki delta TB molal dikali Kb dikali I. Jangan lupa molalnya 0,3, Kb-nya 1,8, I-nya itu Ca-nya 1, Cl-nya 2, dan dia elektrolit kuat ya. Berarti nanti I-nya langsung sesuai dengan, jadi gini, I itu punya rumus 1 plus N-1 dari derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasinya kalau elektrolit kuat itu bernilai 1. Jadi, I itu akan sama dengan nilai N kalau misalkan dia elektrolit kuat. Jadi, ini kan CaCl elektrolit kuat. Jadi, kamu tinggal hitung aja Ca-nya jumlahnya berapa, Cl-nya jumlahnya berapa. Totalnya adalah 3. Jadi, nanti I-nya kalian bisa ganti 3. Kalau misalkan kalian belum paham, bisa cek materi di video sebelumnya. Jadi, kita hitung nih. 0,3 dikali 1,8 dikali 3 itu hasilnya adalah 1,62 delta TB. Nah, karena yang ditanyakan adalah titik beku, berarti nanti 0 dikurangi 1,62, jadi min 1,62. Selanjutnya nomor 8, masanya 8 gram dilarutkan dalam 400 air. Larutan itu mendidih pada temperatur sekian. Oke, jadi ini adalah TB. TB itu punya rumus TB0 kurangi delta TB. TB-nya itu 100,08. TB-nya sendiri itu 100 karena titik didih air 100 dikurangi delta TB. Jadi, ini ditambah ya. Jadi 100, jadi 0,08 itu adalah delta TB. Habis itu kita cek M, Kb, karena non elektrolit tidak dikali I. Molalnya itu massa zatnya yang terlarut dibagi MR-nya. MR-nya ada nggak? Oh, MR-nya ditanyain. Delta TB-nya 0,08 ya. Kemudian dikali 1000 per gram airnya 400 dikali Kb-nya 0,51. Ini kita coret nolnya, berarti dapat 0,08 dikali MR sama dengan 8. Kita kalikan dengan 10, sisanya 0, terus dikali dengan 0,51. Kemudian kita bagi dengan 4 ini. Dibagi 4. Hasilnya adalah 10,2. Maka MR sama dengan 10,2 dibagi 0,08. Nanti akan didapatkan MR sama dengan 127,5. Jawabannya adalah E. Dan yang terakhir, besar kenaikan titik didih. Besar kenaikan titik didih itu berarti delta TB yang ditanyain, yang terbentuk dari 17,4 K2SO4 yang terurai sempurna. Terurai sempurna itu artinya alfanya nanti 1. Jadi ini elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat kita I-nya itu sama dengan N. Nah, K2SO4 itu kan K-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Berarti nanti N-nya itu 3. Jadi I sama dengan N untuk yang kuat. Kemudian berarti kita bisa langsung delta TB sama dengan M dikali Kb dikali I. Molalnya adalah 17,4 dibagi MR-nya 174 dikali Kb-nya 0,52 dikali I-nya sama dengan N ya, berarti kali 3. 17,4 dibagi 174 itu kan 0,1 dikali 0,52
itu adalah 0,052 dikali 3, berarti nanti dapat 0,156. Itu adalah delta TB. Sebentar, ada kesalahan. Bagian ini kan baru gram terlarutnya kan, kita harus kali dulu yang gram pelarut, lupa. 400 dikali 0,52 dikali 3, kita coret dulu aja, berarti 0,1 17,4 dibagi 174 itu 0,1, kemudian 10 dibagi 4 itu adalah 2,5, 0,1 dikali 2,5 dikali 0,52 dikali 3, berarti nanti didapatkan hasil sebesar 0,39. Jawabannya dadu.